ketemu lagi sama aku. Hai semuanya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang aku sayangi. Hai, aku Arlin, si Sigung, Nanda si penguin, Gladys si singa, dan Irin si jerapah. Kami semua bersekolah di SMP Regina Pacis Surakarta. Juga di kelas yang sama loh, yaitu 8D. Di video kali ini, kita akan berbincang-bincang ria mengenai Merdeka Belajar. Apa benar merdeka? Selamat menyaksikan. Sebenarnya apa sih arti merdeka belajar itu? Kalau kata kami sih, merdeka belajar itu belajar yang penuh dengan kebebasan dan sukacita. Belajar yang membantu kita berkembang, gak hanya untuk kepentingan ujian atau sementara saja, tetapi juga menyokong kita untuk tetap terus berinovasi. Merdeka belajar menurut kami juga adalah sebuah metode belajar yang seutuhnya diserahkan kepada si pelajar itu sendiri. bahwa telah terbukti kita sebagai murid merasa bahwa kita telah merdeka belajar karena kami dibebaskan untuk memanfaatkan segala sumber informasi yang tersedia. Tapi kadang kita juga merasa terkekang karena beberapa keharusan. Misalnya deadline yang singkat dan semua murid terpaksa mempelajari materi atau pelajaran yang sama. Kan tidak semua murid mempunyai minat dan rasa ketertarikan yang sama. Kita terpaksa belajar hanya untuk kepentingan ujian semata, sehingga kebebasan itu menjadi setengah-setengah. Dan tidak semua guru punya hubungan yang berkualitas dan menjamin kepada murid-muridnya, sehingga kurang mendukung dari peningkatan mutu pendidikan ini sendiri. Permasalahan yang kalian temui mengenai merdeka belajar apa? Kalau menurutku sih adalah belum bisa mengatur waktu. Kebiasaan buruk dan perlakuan yang kurang baik juga sulit dihilangkan saat merdeka belajar ini dimulai. Seperti apa itu? Seperti kurang disiplin, kurang menghargai, sulit bersyukur, mudah menghujat, dan semacamnya deh. Norma-norma dan sikap yang seharusnya dimunculkan saat menyikapi tantangan di tengah merdeka belajar ini kurang ditumbuhkan di antara para pelajar. Kalau kata Sigung seperti itu, kalau kata penguin nih, permasalahan yang dihadapi adalah sulitnya keluar dari zona nyaman. Kita sudah terlalu nyaman dengan sistem pembelajaran yang lama. Dan karena adanya program baru ini, anak-anak terpaksa untuk lebih aktif berdiskusi. Keterampilan guru dalam mengajar juga harus bisa disesuaikan dengan program belajar merdeka ini sendiri. Minimnya fasilitas dan kualitas guru yang sulit beradaptasi dengan teknologi yang semakin canggih Nah, gentian jerapah. Menurut jerapah, kita menjadi sulit disiplin dalam membagi waktu antara pembelajaran dan bermain. Kita sekarang bermain tidak ke lapangan, tidak ke taman bermain, mainnya di internet. Kita susah lepas, bahkan gaya bicara kita pun menjadi jauh berbeda. Berbicara dengan bahasa Indonesia bagus saja mulai gagap, apalagi menggunakan bahasa daerah. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar mulai tergantikan dengan penggunaan bahasa serapan. Jangan lupa juga bahwa ada permasalahan mengenai kesehatan. Lihat nih, tubuh singa masih tegak dan bugar. Ini karena singa rajin berolahraga. Kurangnya bimbingan yang diberikan kepada murid di sela-sela merdeka belajar membuat murid kehilangan semangat untuk mengatur segalanya sendiri. Dari kurangnya motivasi ini, kita menjadi mudah stres dan imun tubuh kita melemah. Daya otak berpikir menjadi kurang juga. Kebiasaan berolahraga juga mulai hilang, dikarenakan tubuh sudah capek dan malas duluan. Dampak dari merdeka belajar ini, murid mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi, karena terbiasa dan terpaksa mengatur jadwal sendiri. Rasa disiplin ini tentu akan menjadi kebiasaan yang baik, seperti disiplin makan, disiplin jam tidur, disiplin menjaga kesehatan.
Dan dari semua disiplin itu, kita bisa dapat mengurangi rasa stres dan lelah yang berlebih. Pinguin kembali. Menurut Pinguin, siswa jadi lebih leluasa dalam mengembangkan kemampuannya, sehingga menjadi lebih fleksibel. Sayangnya Merdeka Belajar ini dinilai belum matang, sehingga masih setengah matang. Kurangnya persiapan ini mempengaruhi struktur belajar sendiri, sehingga tujuan awal dari Merdeka Belajar menjadi setengah-setengah. Tak bisa dipungkiri, bila suatu saat para pelajar menyalahgunakan kesempatan ini untuk mengakses hal-hal yang tidak baik, salah satunya di internet. Lama-kelamaan, pelajar akan terjebak di internet itu sendiri karena belum bisa mengatur waktu dengan baik, atau namanya kecanduan. Benar itu, Pinguin. Sigung akan melanjutkan dari pendapat Pinguin tadi. Kecanduan internet ini juga merupakan salah satu dampak yang buruk. Iya bukan? Seperti yang kita ketahui, penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan benar menjadi sangat langka. Apalagi di kalangan pemuda zaman sekarang. Dan internet kan kebanyakan menggunakan bahasa serapan, bahkan bahasa asing. Sampai-sampai kita lupa dengan bahasa ibu sendiri. Sangat disayangkan ya. Dengan adanya Merdeka Belajar, seharusnya dan diharapkan suasana saat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Tetapi dengan adanya hak kebebasan ini, para pelajar tidak boleh bersikap seenaknya sendiri. Mentang-mentang diberi keleluasan yang lebih, pelajar juga harus tetap disiplin dan bersemangat dalam menyikapi tantangan yang ada, demi tercapainya tujuan awal yang mulia dan hebat. Juga dengan adanya kebebasan yang adil dan meluas, merupakan cerminan dari sila kelima Pancasila loh. Sekarang gantian Pinguin yang berpendapat. Butuh persiapan SDM yang terstruktur dan ilmu iptek yang lebih untuk mengikuti program belajar merdeka ini. Kita bisa membayangkan seberapa rumit dan melelahkan persiapan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kita harus menghargai karya dan kerja keras orang-orang di balik layar. Mereka bekerja susah payah, bekerja sama, tanpa membedakan suku, agama, ras demi kita semua. Seperti yang tadi sudah dibahas, rasa disiplin yang menjadi kebiasaan itu berdampak besar. Kita terkadang lupa untuk beristirahat, tergiur untuk terus bermain internet, bahkan memesan makanan yang tak sehat. Itu kamu kan? Sadar tidak sadar, imun tubuh kita terus menurun. Sigung berharap dengan adanya disiplinitas ini bisa mendorong kita untuk lebih disiplin berolahraga dan disiplin merawat diri kita sendiri juga. Singa suka membaca, jadi Singa merekomendasikan untuk membuat perpustakaan online dengan promosi dan dibungkus dengan kekinian. Memang sekarang kita sering membaca untuk soal misalnya, tetapi setelah kita membaca, ilmu itu hilang entah kemana. Jadi, dengan dibuatnya aplikasi perpustakaan online, diharapkan dapat meningkatkan minat membaca para anak muda. Nah, menurutmu kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah untuk menjaga dan mengembangkan rasa disiplin ini menjadi hal yang jauh lebih besar dari kata disiplin sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengembangkan rasa disiplin menjadi disiplin merawat diri sendiri, disiplin menjaga waktu, disiplin dalam bermain internet, dan disiplin dalam penggunaan bahasa. Dengan begitu, menurut Pinguin sih, tujuan awal dari Merdeka Belajar akan terpenuhi. Mari kita wujudkan tujuan awal dari Merdeka Belajar ini demi kemajuan hutan. Demi kemajuan kita bersama maksudnya. Mau tunggu masa depan hancur dulu, baru bergerak? Now you have to click the like, share and subscribe button. Okay, have a great day. Thanks.